Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Pak Ismail untuk belajar IPA. Kali ini kita akan mempelajari tentang besaran dan satuan. Ya, masih ingat materi Bapak yang kemarin tentang objek IPA dan pengamatannya? Ya, pada saat kita melakukan riset atau penelitian ada 3 hal yang harus kita lakukan, ya kan? Yang pertama pengamatan, yang kedua inferensi, yang ketiga komunikasi. Nah, pengamatan ya itu dilakukan untuk mendapatkan data atau informasi. Ya, caranya bagaimana? Macam-macam, bisa melalui observasi, bisa melakukan pengukuran dan lain-lain. Nah, satu hal yang penting jika kita ingin mendapatkan data dan informasi pada proses pengamatan, kita harus memahami besaran dan satuan. Apa itu besaran? Apa itu satuan? Ya, Bapak akan memberikan contoh datanya dulu biar kalian paham. Ya, oke. Di sini ada data ya, ada data. Contohnya seperti ini. Panjang meja 85 cm. Itu hasil pengukuran tuh. Didapatkan data panjang meja 85 cm. Ini yang disebut data. Contoh lagi data. Massa buku 0,2 kg. Jadi buku ditimbang gitu ya, dipakai neraca gitu ya. Itu diketahui massanya 0,2 kg. Ini juga data. Contoh lagi. Suhu badan Andi 37 derajat Celcius. Jadi diukur dengan menggunakan termometer, didapatkan suhu badan 37 derajat Celcius. Suhu badannya Andi. Ini juga data. Nah, di dalam data ini ya, itu terdapat yang disebut namanya besaran dan satuan. Ya, Bapak beritahu kata panjang, massa dan suhu ini yang disebut sebagai besaran. Sebaliknya, sentimeter, kilogram, derajat Celcius itu satuan. Loh, Pak Ismail kalau 85, 0,2, 37 apa? Itu nilai besarannya. Bapak ulang. Panjang meja 85 cm. Panjang besaran 85. Nilai besarannya cm satuannya. Begitu. Ya. Massa buku 0,2 kg. Massa besarannya 0,2. Nilai besarannya kilogram satuannya. Ya. Suhu badan Andi 37 derajat Celcius. Suhu besaran ya. Kemudian 37 nilai besarannya, derajat Celcius satuannya. Seperti itu. Ya. Jadi apa yang bisa kita petik dari ini? Ya. Besaran adalah apa? Segala sesuatu yang dapat diukur ya, dan dapat dinyatakan dengan nilai atau jumlah. Ya. Panjang itu bisa diukur. Apakah pakai mistar, apakah pakai penggaris gitu ya. Massa bisa diukur dengan neraca, dengan timbangan gitu kan. Suhu dapat diukur dengan termometer. Nanti hasil pengukuran itu menunjukkan nilai besaran. Nah, seperti itu. Nilai ada satuannya, ya kan? Oke, bisa sentimeter, bisa kilogram, bisa derajat Celcius seperti itu. Paham ya anak-anak ya? Oke, next berikutnya. Di sini Bapak akan menjelaskan bagaimana definisi besaran dalam konsep dasar IPA fisika ya. Oke, nah besaran sendiri itu dibagi menjadi 2. Ada besaran pokok, ada besaran turunan, ya kan? Oke, apa yang dimaksud dengan besaran pokok? Itu besaran-besaran yang satuannya sudah ditentukan secara dalam sistem internasional. Jadi udah ditentukan gitu kan. Contohnya panjang meter, massa kilogram, suhu Kelvin, seperti itu. Ya. Sedangkan besaran turunan, ini besaran-besaran yang satuannya diturunkan. Diturunkan itu didapatkan ya dari besaran pokok. Contohnya apa? Contohnya luas. Luas satuannya apa? Masih ingat waktu di SD? Ya, betul sekali. Meter persegi, meter pangkat 2. Ya. Meter pangkat 2, meter persegi itu meter kali meter. Meter sendiri besaran panjang. Ya kan? Berarti kan besaran panjang dikalikan besaran panjang. Seperti itu. Jadi luas itu satuannya didapatkan dari satuan besaran pokok. Seperti itu. Ya, oke. Nanti ke depan kita belajar lagi besaran pokok dan turunan ini beserta contoh-contohnya ya. Oke.
Next, berikutnya. Satuan. Tadi Bapak udah bilang, satuan itu apa? Hal yang dijadikan sebagai patokan atau pembanding atau pengukur untuk mengetahui nilai besaran. Ya, oke. Satuan sendiri ada dua macam, ada yang baku, ada yang tidak baku. Maksudnya baku itu apa? Sudah ditetapkan secara sistem internasional, ya. Meter, kilogram, derajat Kelvin gitu ya. Seperti itu sudah ditetapkan secara sistem internasional. Selain yang baku, ada yang tidak baku. Nah, ini yang tidak bisa dipakai sebagai patokan. Kenapa? Karena nilainya berubah-ubah. Ya. Contoh misalnya, Pak Ismail ingin mengukur lebar papan tulis ini dengan panjangnya. Kalau Bapak pakai panjang jari Bapak yang dibentangkan, kilan gitu ya. Itu hasilnya baku nggak? Jelas tidak. Kenapa? Karena panjang jari tiap orang tidak sama. Itu tidak baku gitu ya. Satu depa itu harus tangan segini, ya tangannya Pak Ismail segini, tangannya orang lain kan belum tentu. Ya, seperti itu. Jadi dalam konsep dasar pengukuran sistem satuan, sebaiknya kita menggunakan satuan yang baku atau sudah ditetapkan secara internasional, ya. Paham ya? Oke. Nah, tadi Bapak udah bilang berkali-kali, besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya sudah ditetapkan dalam sistem internasional, ya. Kesepakatan ilmuwan fisika, ya, hingga saat ini terdapat 7 macam besaran pokok beserta satuannya yang sudah ditetapkan dalam sistem internasional, ya. Apa itu 7 besaran pokok? Yang pertama panjang, ya. Satuannya meter. Lambangnya M kecil ya. Ini Bapak beri lingkaran biru bukan berarti ditulis dengan lingkaran, tidak ya. Supaya kalian paham gitu kan. Meter itu M kecil ditulisnya. Seperti itu. Pak, kalau kilometer, hektometer, dekameter, sentimeter itu boleh pakai nggak? Boleh ya. Itu konversinya untuk menyatakan nilai satuan dasar meter yang lebih besar atau lebih kecil dari meter. Boleh. Ya. Oke. Kemudian massa S-nya 2 ya. Oke, massa itu satuan dasarnya adalah kilogram. Lambangnya K kecil, G kecil. Nah, seperti itu. Ya. Pak, massa sama enggak dengan berat? Nah, ini konsep yang harus diluruskan. Ya. Massa itu menetapkan jumlah partikel penyusun suatu volume. Sedangkan berat itu pengaruh massa dalam percepatan gravitasi bumi. Ya. Jadi kalau kamu nimbang badan pakai alat timbang badan itu menunjukkan massa atau berat? Massanya, bukan beratnya. Ya. Oke, gitu ya. Lanjut. Waktu satuan dasarnya sekon atau detik. Ya. Lambangnya S kecil. Ya. Oke. Suhu. Nah, di SD kamu mengenal satuan suhu ya? Ada derajat Celcius, derajat Reaumur, derajat Fahrenheit. Oke. Ternyata dalam sistem internasional satuan suhu ditetapkan adalah Kelvin. Lambangnya K besar. Nggak pakai derajat ya, ditulis K saja. Berapa Kelvin? Ya, oke. Berikutnya kuat arus listrik. Nah, ini besaran berikutnya adalah kuat arus listrik. Satuan dasarnya ampere. Ampere ditulis A besar. Kemudian intensitas cahaya, ya, satuan dasarnya kandela, C kecil, D kecil, dan terakhir jumlah zat, ya, ini dinyatakan dalam satuan mol, ya, yang biasa dipakai dalam kimia, ya, mol. Oke, diingat-ingat 7 macam besaran pokok berikut satuannya dalam sistem internasional, ya, panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, jumlah zat, ya. Panjang satuannya meter, massa satuannya kilogram, waktu satuannya sekon atau detik, ya, suhu satuannya Kelvin, kuat arus listrik satuannya ampere, intensitas cahaya satuannya adalah CD, dan jumlah zat adalah mol. Seperti itu, ya. Kalian harus paham ya, harus hafal ini ya. Tidak ada cara lain, harus hafal, ya. Seperti itu. Jelas? Mudah-mudahan demikian apa yang Bapak sampaikan tentang besaran dan satuan. Mudah-mudahan konsep ini bisa kamu pahami dengan baik, ya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya.